Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak ibu kelas 11 IPS, mari perhatikan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear kalau kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini ada ibu berikan 6 buah contoh soal. Bisa Anda lihat soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Sebelum kita menggambarkan pada bidang kartesius, Ibu kembali ingatkan bagaimana cara membuat atau menggambar pada bidang kartesius. Nah, perhatikan kembali, ini dia bidang kartesius merupakan perpotongan antara sumbu X atau sumbu datar yang biasa disebut dengan absis. Kemudian sumbu tegak biasa ditulis dengan Y, biasa disebut dengan ordinat. Untuk Ananda menggambarkan pada bidang kartesius, cara membuat angka-angkanya harus mempunyai skala yang sama. Perhatikan ini. Misal, perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y, disitulah titik 0 berada. Di sini dia. Kemudian, misal, kita buat kalau Ananda menggunakan buku berpeta, kita ambil satu peta itu untuk angka 1, berarti dari 1 ke 2 harus satu peta. Jadi harus mempunyai skala yang sama. Begitu juga dari 0 pada sumbu Y ke angka 1 juga harus menggunakan satu peta seandainya Ananda mengambil skalanya satu peta. Begitu seterusnya. Nah, misalnya contoh. Pasangan titik adalah selalu pasangan antara angka pada sumbu X dengan angka pada sumbu Y. Contoh, misalkan gambarkan koordinat titik 1,3. Artinya 1 kita cari pada sumbu X, 3 adalah pada sumbu Y. Ini 1, ini dia. Kemudian 3 di sini pada sumbu Y. Inilah yang pasangan titik dari 1,3. Jangan sampai terbalik. Misalnya contoh lagi, titiknya min 2,2. Min 2,2. Berarti carilah min 2 pada sumbu X, di sini dia. Kemudian pasangannya 2 pada sumbu Y, ini dia. Inilah pasangan titik min 2 di X, 2 di Y. Nah, Ibu harapkan anak Ibu sudah paham bagaimana cara menggambar pada bidang kartesius. Nah, kita coba jawab soal dari nomor 1. Yaitu menunjukkan pada bidang kartesius daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang menggunakan satu variabel, yaitu X kecil sama dari 3. Langkah pertama, kita buat dulu, kita jadikan X sama dengan 3. Ini adalah garis batas dari penyelesaian. Selanjutnya, kita gambar pada bidang kartesius. Ananda nanti pakai roll ya. Ya, seperti ini. Ini sumbu X. Ini untuk Y. Di sini 0 berada. Kita cari 3 pada sumbu X. Ini dia. X sama dengan 3, berarti garisnya nanti melalui angka 3, tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, mari kita coba. Lihat dulu tanda, nak. Pada tanda ada tanda sama, kecil sama. Sesuai dengan ketentuan, kalau memakai tanda kecil sama, berarti garis batasnya merupakan garis tak terputus atau biasa disebut orang dengan garis yang solid. Nah, kita buat garis yang melalui angka 3 pada sumbu X. Garis inilah yang dinamakan X sama dengan 3. Sekarang kita mau menentukan, ini adalah garis batas pada sumbu X, yang pada soal kita, yang mana ya yang merupakan X yang kecil dari 3. Pada sumbu X, kalau ke kanan angkanya nilainya semakin besar, sementara kalau ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti yang kecil atau sama dari 3, berarti kita arsir daerah ke kiri. Inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari X kecil sama dari 3. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. X besar dari 5. Seperti biasa, kita tentukan dulu X sama dengan 5.
Kemudian kita gambar pada bidang kartesius. Di sini 0. Di sini 5. Nah, dalam menentukan garis nanti yang melalui angka 5 pada sumbu X, kita lihat pada tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya X besar dari 5, tidak ada tanda sama. Berarti garis batasnya merupakan garis terputus. Artinya angka 5 tidak ikut ke dalam penyelesaian. Nah, mari kita buat garis batasnya. Nah, itulah dia. Di sini X sama dengan 5. Kemudian menentukan arsirannya, arah kanan atau arah kirinya, kita lihat tanda ketidaksamaannya. X yang besar dari 5, angka berapa yang besar dari 5? Angka 6, 7, 8 dan seterusnya. Berarti pada koordinat kartesius, angka 6, 7, 8 dan seterusnya itu berada di sebelah kanan dari angka 5. Berarti arsiran kita tulis ke kanan. Nah, disinilah himpunan penyelesaian itu berada. Sekarang untuk soal nomor 3, tentukan daerah penyelesaian dari Y kecil dari 3. Pertama, kita tentukan dulu Y sama dengan 3 sebagai garis batasnya. Berarti kita sekarang bermain pada sumbu Y. Satu, 2, 3. Kalau Y sama dengan 3, buat garis sejajar sumbu X melalui angka 3 pada sumbu Y. Nah, ini dia. Tanda ketidaksamaannya adalah tanda kecil, tidak ada tanda sama. Berarti sesuai ketentuan, garis batas yang melalui angka 3 pada sumbu Y kita buat dengan garis terputus. Nah, Y sama dengan 3. Menentukan daerah penyelesaian pada sumbu Y, semakin ke atas nilainya besar, sebaliknya semakin ke bawah nilainya kecil. Dia minta Y yang kecil dari 3. Berarti arsirannya tentu adalah menuju daerah pada bagian bawah. Nah, disinilah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal nomor 4, dia minta daerah penyelesaian pada Y besar sama dari 5. Kita bikin dulu Y sama dengan 5. Kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini 0 berada. Kita bikin 5. Jarak harus sama ya, Nak? Nah, ini dia 5. Lihat di sini. Dia memakai tanda besar atau sama, ada satu lagi kakinya, berarti besar sama. Garis batasnya merupakan garis tak terputus. Inilah Y sama dengan 5. Dia minta seperti awal tadi, semakin ke atas pada Y besar nilainya, ke bawah dari itu adalah kecil. Dia minta Y yang besar atau sama dengan 5, berarti arsirannya ke atas. Inilah HP-nya. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, kita menggunakan 2 variabel. Langkah pertama, tulis soalnya. 4X tambah Y, ganti tanda ketaksamaan menjadi tanda sama dengan. Lebih gampangnya, sediakan pada posisi X0, kemudian pada posisi Y nanti kita carikan tempatnya, angkanya. Kemudian pada sumbu Y-nya yang 0 lagi. Ini paling gampang, ini artinya X0. Berarti angka X nggak ada, tutup X. Y sama dengan 8, berarti pasangannya adalah 8. Pada yang titik yang kedua, posisi Y yang 0, tutup Y. Kita baca, 4X sama dengan 8. 4 kali berapa ya supaya 8? Berarti 4 kali 2. Berarti angka pengisi X adalah angka 2. Berarti titik yang dilalui garis batas adalah 0,8 dan 2,0. Nah, sekarang setelah kita peroleh dua buah titik 0,8 dan 2,0, kedua titik ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Yang pertama 0,8, 0 pada X, 8 pada Y. 0 di X, 8 pada Y. Ini dia titiknya. Disinilah titik 0,8. Yang kedua 2 pada X dan 0 pada Y. 2 pada X, 0 pada Y. Berarti ini titiknya.
Inilah titik 2,0. Langkah selanjutnya, hubungkan kedua titik ini dengan garis. Lihat ketentuan, lihat tanda. Karena pertidaksamaan tidak ada tanda samanya, berarti garis yang menghubungkan kedua titik kita gunakan garis terputus. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan garis 4X tambah Y sama dengan 8. Sekarang, kedua garis ini membagi wilayah bidang kartesius menjadi dua bagian. Bagian sebelah kanan garis dan bagian sebelah kiri garis. Untuk menentukan yang mana yang merupakan daerah penyelesaian, daerah kanan atau daerah sebelah kiri garis ya, uji salah satu titik. Boleh pada titik daerah kanan, boleh pada titik sebelah kiri dari garis. Misalnya, Ibu mau mengambil titik ini. Titik ini adalah titik 0,0. Nah, kita uji ke soal. 0,0 kita masukkan ke soal. 4X tambah Y besar dari 8. X-nya ganti dengan 0. Y-nya sudah 0. Ini dia 0 besar dari 8. 4 kali 0 tambah 0 berarti 0. 0 besar dari 8. Kalimatnya ini, apakah 0 besar dari 8? Tidak. 0 kecil berarti kalimatnya salah. Berarti daerah yang menuju titik uji bukan daerah penyelesaian. Berarti bisa disimpulkan kalau daerah sebelah kiri bukan, jadi disimpulkan daerah penyelesaian adalah sebelah kanan. Inilah daerah penyelesaiannya. Untuk soal yang terakhir, soal yang ke-6, yang menggunakan dua variabel, 2X tambah 3Y kecil sama dari 12. Seperti biasa, kita jadikan dulu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian kita sediakan titik pertama pada X yang 0, Y nanti kita carikan pasangannya satu lagi, balas yang Y-nya lagi 0. X0 artinya variabel ini enggak ada. Kita baca. 3Y sama dengan 12. 3 kali berapa ya supaya 12? Berarti Y sama nilainya dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Sebaliknya ini nilai 0 pada Y. Berarti tutup Y. Baca kalimat kita. 2X sama dengan 12. 2 kali berapa ya supaya 12? Berarti pengganti nilai X adalah 6. Nah, sudah jelaskan anak ibu semua? Setelah kita peroleh dua buah titik, lanjut kita gambar pada bidang kartesius. Nah, seperti biasa jangan lupa pakai roll ya. Nah, di sini nolnya 0,4 tuh 2, 3, 4 di sini 4-nya. Inilah 0 pada X, 4 pada Y, 0,4. Kemudian 6,0, 6 pada sumbu X, 0 pada Y. Sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini angka 6. Inilah dia titiknya 6,0. Selanjutnya, kedua titik tersebut kita hubungkan dengan garis. Jangan lupa lihat kembali ke soal. Tanda ketaksamaan yang dipakai adalah tanda kecil sama, ada tanda sama, berarti garisnya ikut sebagai penyelesaian. Artinya, garis batasnya adalah garis tak terputus, garis solid. Nah, selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, apakah daerah sini atau daerah sini, Ibu lebih senang uji ini nih, titik yang sini, 0,0. Nah, 0,0 kita masukkan ke soal kita. 2X tambah 3Y kecil sama 12. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kecil 12. Ini sudah 0. Apakah 0 kecil dari 12? Kalimat kita benar. Artinya daerah sebelah sini benar sebagai penyelesaian dari sini. Berarti arsiran menuju daerah titik uji. Disinilah HP berada.